Neng manian saya di lambungmu, ai holako nama ngatu siau marsak peyau manang sonang peyau naikoko lau pasiko pondro haki ai holako pasonangan Tuhan saya patulus nadi rohaki Tuhan saya tangi hon pangi doaki ibana mabai rokap ni tondiki sonang marohaki dingoluki Dangado nalau manggati ho ai holako sai hodowi tuho diro sehat ya. Mungkin ada rasa capek tapi mudah-mudahan semua sehat, kuat kita sampai akhir nanti acara menyelesaikan semua rangkaian kegiatan ini. Kita sudah persiapkan yang terbaik. Aku harap kita semua bisa saling memaklumi kalau mungkin ada kekurangan. Nanti kita jalankan proses ini dengan berserah kepada Tuhan. Sebelum kita ke gereja dan menjalankan seluruh rangkaian acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan dan kekuatan kami, tangan yang tidak pernah gagal dan tangan yang selalu kuat menopang dan menolong hidup kami. Pada pagi hari ini kami keluarga Arwan dan keluarga Galuh berkumpul di tempat ini ya Tuhan, hendak menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pemberkatan dan pesta adat dan resepsi dari anakmu Samuel Arwan dan Rena Galuh. Ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apapun. Kami yakin dan percaya dan menyerahkan seluruhnya, setiap detik demi detik acara ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala roh-roh jahat, roh-roh pemecah belah, roh-roh pengganggu ke dalam nama Tuhan Yesus mengikat dan mengusir keluar. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, rekan, teman-teman, tamu yang hadir menuju ke tempat acara. Tuhan kiranya yang berkati, jaga, sertai dan lindungi, berikan perjalanan yang lancar, tidak ada macet. Dan kami juga serahkan cuaca hari ini, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Dang nagabemu bau di janji, dang nagabemu seau di padani, molo tumpelau odau au sian ho, anggoro haki sai tong do lau tu ho. Songoni mahoni yang tua itu, songoni maholoni rohan tua. Alia manami namarhabang sa di Banua Gijang, puji-pujian dohot mauliate mau pasah nami tuho ale Tuhan, isude asi do tolong roham. Saya tutong madongani do pamaramoti hamid le Tuhan ibagasan kasniroha Tuhan takas tu di wotoho perpungan nami di sadarion di pagi harion ima napasatan
anak ni Huriami harga aruan doa buru Tagalong himananeng parwan nami Tuhan tuhoro pasaton nami ulun nami di pagi hari on asahoma naman ni kami di saluhut acara di pemberkatan nikah doa nang adat be ala Tuhan na so maralo tu kami Tuhan di nama ngalap guru kami di parade asin roham si panganon sinubo ni julo nami pasu-pasu mga nali Tuhan tau sibuk tau pergu tu pamatang nami tau mamuji do pasangap pangguar mo na badiyay ali Tuhan perdosa na gudang do kami alay jumulo masesay una mga bat yung kapasu-pasu na nagsipasatom mo do beto kami hupasat kami tayang nami tuho marhiti-hiti na mo Jesus Kristus si palua doon siya kopami amen. Amen. Dito pini tao tobay ditikiri rodami bulani hudul mau rap doto masai sonam tahe ditiki Bitiopo itu datang lagi Hud mari husipon khotua Naso jari siram Tapi natupan yung punta si Jolo-Jolo tu pamalidok asaro kami mangalap puro muna na parumain nami asarap kita mau rohon unang abalaguti jalan masing-masing kita tasong itu lang asa mangarali na kami asaroma na next si matuli puro muna mangalap asarap uluruman rondo anak nami tawulur tu gereja tasong itu lang lalu lihat bang guru lalu lihat naik petu hari Omaridok lahu makita mangalap boru nitulak ke ulat ke boru Tagalong alap mainom naneng gabi baru magmi asarap pita mau dulu tu gereja doa anak ta alap mabay masalitang mi mangalap ito logo uti boma tu sabtu ambiramo dong gabe tanpa sadar rohat teman-teman kita dipuji nasarohan kami bahwa memperhatikan pasal di bata jago Tuhan kami para siruhan nasumur memperhatikan pasal lu ikingolu nami upasahan kami mangulong nami dari sedari untuk pamu oleh Tuhan jangan upaklalong kami sudah tinggal di basam di nama dongani kami bona siap dongani nganan nami rahmat pungung kami di bakti kiano ali Tuhan masih pul para nangong kami di madugong ayon Tuhan tupang pagugui may asa gabi siruang ngay pason pangalapog budi baru doang nami mengulung akan upar tulong moderan ali Tuhan satu kinari mangalaka mga bisenya nanong mangudurupon buru nabi doot na nengela nabi Tuhan tubagas joroni lau manjalo pamasu-masuang siyako alani upasa kami madag ng pulinan di depanmu asa homa naman dongani ami doot kiki ulong nabi dari sederong Tuhan dongani mang ami marsao mau mali ditondimu di tongah Tuhan ami
Terpuji magwar mamang ulat menrudi saliling-lilingna. Mari kita Yesus Kristus Tuhan kami makanya kami Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam gereja, sebetulnya di sini hanya perlu dipersiapkan dan kami menyampaikan kepada keluarga dan pengantin bahwa kalau nanti masalah administrasi akan kita yang berdua, dan kemudian kita prosesi, mungkin keluarga nanti pengantin dari belakang seperti yang didahulukan oleh Abang Najwa juga kami menunggu di depan, dan urusannya hal-hal lain nanti setelah ibadah baru kita selesaikan di sini. Nah, jikalau ada hal-hal lain yang mau disampaikan oleh keluarga, mungkin di sini perlu disampaikan. Tidak ada keluarga mengangkat, cuma dari keluarga Ya. itu nanti ya perarwah. Itu nanti setelah pemberkatan kor dari keluarga arwah, kor dari gereja sebelum pemberkatan. Di tertib acara ada di nomor 6 nanti keluarga arwahnya. Oh ya, setelah khotbah Setelah khotbah. keluarga pendeta arwah, keluarga arwah. Nah, mungkin hal-hal lain sudah sampai di situ saja, dan kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita boleh bersiap, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang memberkati, menyertai, dan Tuhanlah yang menyediakan dan menuntun kami di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami dari rumah kami masing-masing sampai ke rumah-Mu yang kudus ini untuk membersamai pemberkatan pernikahan anak dan putri-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari yang berbahagia bagi kami semua. Bahwa hari ini mereka akan diberkati Tuhan melalui hamba-Nya di gereja-Mu ini. Maka Tuhan, bantulah kami semua untuk mendoakan dan mempersamai mereka dalam doa kami masing-masing. Berkati Amang Arif Samuel Arwan dan Inang Lina Berutakalu. Selama ini mereka sudah mempersiapkannya dengan baik, dan Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan, acara ini dari awal hingga akhir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing dan mengajari kami. Dan nanti Tuhan, hamba-Mu Amang Pendeta Arwan yang akan menyampaikan firman-Mu dan akan menyampaikan pelayanan pemberkatan pernikahan kepada jemaat. Bapa sertai dia, rapi, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntunnya, yang berbicara atas hamba-Mu tersebut. Maka Bapa dan juga keluarga dari pihak para anak dan para guru, semuanya yang dalam perjalanan juga Tuhan menuju gereja atau menuju rumah, biarlah Tuhan menyertai mereka, menjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua sekehendak dengan keinginan. Kami hanya berserah kepadamu dan Tuhanlah yang bertindak. Kami mengikuti otoritas Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Rahmah hitam adot hitam yang alia manami. Ijang saya binabadi marwan. Saya rumah rajam. Saya sama mengalami dan berkonsum dan bijak. Leon makan segala membuat sehari. Saya sama-sama sampai hidup saya dalam dosa Tuhan. Mengangkat itu untuk Tuhan. Pada kami siapa? Ayo dan mengajarkan dua tahun oleh sangat saya ini. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot olong ni rohani Bapa Ama dohot parsauran itu dikorbadia memadongani hamu sadarion sugut sahat rodi saliling nililingna. Amin. Amin. Nanti masuk ke dalam gereja, kami harapkan kepada aminan semuanya
bolehkah kiranya kami mengharapkan untuk gadget, HP, dan benda elektronik lainnya untuk di silent supaya tidak ada gangguan dari suara-suara tertentu nantinya. Dan kami harapkan dari awal hingga akhir, terutama dalam pemberkatan nantinya, bolehlah kiranya hanya dokumentasi resminya saja yang di depan, apalagi jangan sampai ke dalam altar. Kemudian untuk hal-hal lain kita saling menjaga dalam ibadah dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita masuk mulai dalam ibadah, mari Bapak Ibu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita, mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah hari ini. Kita bersatu dengan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang memberikan waktunya bagi kita hingga saat ini. Kita masuk dalam acara pemberkatan pernikahan Saudara Samuel Marolok Arwan dengan Minang Rina Boru Tagalung. Dan kiranya dari awal hingga akhir Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah Tuhanku dan keselamatanku, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau telah melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu.
Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaah nomor 276 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bangunlah dengar suara. Yerusalem,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk acara pemberkatan dari Samuel Maruluk, Samuel Anuan dan Rina Buru Tagalog tertulis dalam Kejadian 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus Maruluk, Samuel, dan Rina, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Tentu kita sudah sering mendengar firman ini, dan kadang-kadang dan bahkan tidak jarang kaum laki-laki memahaminya sesuai kepentingannya. Ya, karena kamu adalah bagian dari tulangku, bagian dari dagingku. Firman Tuhan yang mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi laki-laki sering lupa bahwa Tuhan juga mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Dia memberikan nyawanya atas segala dosa dan kesalahanmu. Seharusnya begitulah seorang laki-laki, seorang suami terhadap istri. Betapa mungkin menurutku dia sudah terlalu berlebihan atau sikapnya tidak lagi rasional, tidak lagi normal, sehingga engkau bisa berpikir, ya sudah, kita selesai saja di sini. Saya sudah tidak sanggup, sudah tidak tahan. Sebaliknya juga perempuan bisa mengatakan, ya, saya juga sudah tidak tahan, bagaimana mungkin saya tunduk kepadamu. Inilah yang terjadi di dalam banyak kehidupan manusia, termasuk orang Kristen. Nah, kalau kita mendalami, memahami dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam Kejadian 2 ayat 23. Kalau kita dalami, ini sesungguhnya
suatu ungkapan bahasa yang sangat luar biasa dan dalam. Kalau dikatakan inilah dia tulang dari tulangku, kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya inilah dia tulang dari tulang-tulangku, salah satu dari tulangku. Artinya bagian yang terdalam. Daging dari dagingku. Daging itu hanya dalam bentuk tunggal, karena daging itu tidak bisa dipisah-pisah. Kalau tulang bisa, tangan, kaki berbeda tulangnya. Tapi kalau daging itu utuh semua satu, menunjukkan bahwa kesatuan suami istri antara Adam dan Hawa itu sangat erat, sangat melekat. Belum lagi istilah yang digunakan untuk kata. Dikatakan ini, dia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia kata laki-laki dengan perempuan jauh beda ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, saya sebutkan sedikit ya. Kalau untuk laki-laki itu disebut ish, untuk perempuan Isha. Ish dan Isha. Isha meis, perempuan dari laki-laki, perempuan yang diambil dari laki-laki. Permainan kata yang sangat luar biasa, dalam. Ketimbang dalam bahasa Indonesia terjemahnya, dia dinamai perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Hampir tidak nyambung dari segi penggunaan kata, susunan kata. Tapi dalam bahasa asli itu jelas. Isha bin Ish, perempuan dari laki-laki. Yesus menjawab orang Farisi, ahli Taurat. Mengapa Musa mengizinkan perceraian? Tuhan Yesus katakan itu karena kekerasan hatimu. Sejak semula Allah tidak pernah mengizinkan itu. Tidakkah kau baca bahwa perempuan Isha meis, perempuan itu dari laki-laki, istrimu itu dari suami. Erat. Dan kita lihat juga di dalam, kalau kita lanjutkan ke ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu di situ sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, dia menggelantung, melekat. Kita perhatikan, laki-laki yang dia melekat kepada istrinya, seperti kertas atau meterai yang ditempel. Kalau sudah ditempel, dilem, tidak bisa lagi dicabut. Kalau dicabut pasti robek. Karena itu tidak ada perceraian yang membahagiakan. Sejahat apapun misalnya suamimu sehingga kau tinggalkan, atau sejahat apapun istrimu sehingga kau tinggalkan, tidak akan pernah merasakan sukacita di situ. Melekat, menyatu. Ketika bisa, pasti keduanya terluka. Hanya biasanya ada orang yang bisa menutupi itu saja. Dan kalau kita perhatikan penggunaan kata juga semuanya dalam bentuk pasif. Artinya, perhatikan di sini. Lalu Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada Adam, kepada manusia. Artinya
artinya bukan atas pilihanmu Marlo Samuel, dalam arti sesudah kamu bersatu diberkati oleh Allah Tritunggal yang kudus. Yang awal sebelum diberkati tentu kamu melihat, kamu berpikir, kamu menimbang-nimbang. Tapi ketika sudah dipersatukan, ingat, yang membawa Rina kepadamu adalah Tuhan. Sebaliknya juga Rina berpikir, yang membawa dirimu kepada Samuel Marolo adalah Tuhan. Pernikahan itu adalah rencana Allah. Karena itu jangan pernah berpikir sekali-sekali bercerai kecuali oleh maut kematian. Allah membenci perceraian. Kalau Musa mengizinkan itu sebenarnya karena kekerasan hatimu, dikatakan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih itu, betapa penting kita mengetahui. Dan kalau kita perhatikan tadi, kalau kita lihat dalam bahasa asli sebenarnya ada kata yang kurang di situ. Sekarang, kalau dikatakan di sini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Sebenarnya perlu di sini terjemahkan, lalu berkatalah manusia ini, sekarang. Inilah dia sekarang. Sekarang bukan pernikahan itu bukan masa lalu, bukan masa lampau. Pernikahan itu kini, sekarang, dan terus. Karena itulah kalau saudara melihat di dalam surat-surat Paulus, kalau misalnya seorang pendeta, penatbah atau pendeta tua, hendaklah dia tidak bercacat. Jadi kalau ada calon sintua yang pernah bercerai itu tidak pantas jadi sintua, apalagi jadi pendeta. Ini menjadi peringatan mungkin kita semua jemaat. Karena bagaimana mungkin dia membina jemaat untuk hidup di dalam kesatuan dengan istri dan suami. Tapi sekarang makin banyak pendeta yang bercerai. Bangga lagi. Dan akibatnya jemaat pun makin bebas hidupnya. Tapi tidak ada lagi yang patut diteladani. Saudara yang dikasihi, Marlo Samuel dan Rina, firman ini sudah sering didengar, tetapi ingatlah, bergantung, jalankan peran Marlo sebagai kepala rumah tangga, kau menjadi imam. Rina sebagai istri, ibu rumah tangga, menolong suami. Tidak jarang kita ketika makan misalnya, yang diminta istri berdoa, dia tidak terlalu berdoa. Itu berarti kau tidak menjalankan tugasmu sebagai imam. Ada lagi yang berpikir, oh anaknya yang diminta supaya pintar berdoa. Tetapi ketika engkau sebagai bapak ada di situ, itu tugasmu sebagai imam. Anakmu boleh berdoa, nanti diajar tersendiri. Tapi ketika engkau makan bersama, berdoa bersama, anakmu yang kau suruh, istrimu yang kau suruh, engkau tidak berdoa, itu kesalahan. Sehingga anak-anak keluarga tidak lagi melihat kepala rumah tangga sebagai imam yang benar.
Memang ada suami yang kadang-kadang mengatakan, saya nggak tahu berdoa. Bawa itu katekismus Martin Luther. Di situ ada doa. Kalau belum tahu ucap, ini bacakan saja, tidak apa-apa. Ucapkan doa ini. Ada doa pagi di situ, ada juga doa petang, ada doa malam. Wah, doa hafalan, oh tidak masalah. Itu lebih baik daripada doa yang tidak jelas kemana-mana. Jalankan tugasmu sebagai imam. Kalau kita baca lebih lanjut, Adam sebenarnya gagal menjalankan tugasnya sebagai imam. Karena ketika mereka dari Taman Eden, ular datang, Hawa melihat-lihat buah itu, lalu ular datang, tentu Allah melarang kamu memakan sebuah buah dalam taman ini kan? Si Hawa menjawab, oh tidak, kamu salah. Boleh, hanya satu yang dia boleh. Nanti kamu mati. Kalau kita belajar lebih dalam, si Hawa menyampaikan firman tidak sepenuhnya. Dia mengurangi firman dan menambahi firman. Dan Adam ada di situ. Dan Adam tidak menjalankan tugasnya sebagai imam. Yang seharusnya dia bisa mengatakan, hei ular, pergi. Hawa tidak seperti itu firman Tuhan, sini, jangan dengarkan si iblis. Tuhan katakan, pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Tetapi tadi kamu katakan, nanti kamu mati. Namun Adam tidak mengatakan itu. Jalankanlah tugasmu sebagai imam. Marol Samuel. Rina, jalankan tugasmu sebagai penolong bagi Marol Samuel. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Cuma sekali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan bahwa pernikahan adalah rancangan Allah, bukan rancangan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua yang hadir di sini, agar kami bergantung kepada-Mu, dan khusus kedua saudara kami, anak Rolf Samuel, Arwan, dan Rina Guntur. Tuhan memberkati mereka ketika menerima berkat pernikahan kudus ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
318 ayat 1 saja. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melaksanakannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Karena itu hendaklah kamu yang dikehendaki Tuhan karena itulah hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Marolo Samuel Aduan, bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa engkau menghendaki Rina Bohutagal menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu?
dan bersediakah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah engkau untuk mengerti dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai maut atau kematian memisahkan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, kiranya Tuhan menolong saya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rina Boru Taganu yang telah dipilih oleh Barolo Samuel Aruan menjadi teman hidupnya. Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk mengerti dia? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai maut atau kematian memisahkan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, kiranya Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Dengan nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Memang kalau dari gereja hanya menyampaikan ceramah yang bisa dipakai dalam gereja yang disampaikan oleh Imam. Tuhan, kini Jumat nomor 407. Sementara itu kita menyerahkan bersama. Tuhan Gembala kami, tuntut kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat kemurahan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami memilih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu kini dan selamanya. Amin. Amin. Shalom. Horas Marita saudara. Totong marsiha holongan